Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kalian tetap sehat dan tetap semangat. Walaupun situasi saat ini belum kondusif untuk melakukan kegiatan praktikum secara langsung. Oke, kita berdoa saja semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir. Baik, di episode kali ini saya ingin menyampaikan urutan-urutan atau langkah kerja dalam proses pembuatan video penyuluhan. Saya perlu menyampaikan bahwa membuat video penyuluhan itu gampang-gampang susah. Bagi yang sudah terbiasa melakukannya mungkin tidak akan terlalu banyak masalah dan serasa gampang saja ya. Tetapi akan berbeda ceritanya ketika orang yang melakukannya belum pernah membuat video penyuluhan. So, akan terasa sangat sulit, akan terasa ribet banget. Nah, sebenarnya apa sih yang harus dilakukan kalau pengen bikin video penyuluhan? Ini pertanyaan yang pertama. Oke, hal pertama dan yang paling utama yang perlu dilakukan oleh seorang pembuat video penyuluhan atau video yang lainnya adalah proses pembuatan naskah. Saya tekankan sekali lagi, naskah harus dibuat terlebih dahulu. Lalu ada yang bertanya, kenapa sih harus pakai naskah? Kenapa sih nggak langsung aja syuting? Tuh hasilnya akan sama saja kan? Iya, bagi kalian yang sudah terbiasa. Kalaupun Anda sudah terbiasa melakukannya tanpa naskah, biasanya waktu yang dibutuhkan untuk proses syuting akan lebih lama. Persiapan tanpa naskah biasanya akan menjadi belepotan. Yakin, kalau kalian tidak percaya, bisa dicoba. Apakah waktu yang dibutuhkan menjadi lebih efektif? Atau justru sebaliknya, waktu yang akan dibutuhkan akan lebih lama dan lebih panjang. Bisa kalian bayangkan, kalau misalnya kita syuting harusnya selesai dalam waktu 1 jam bila menggunakan naskah, tetapi akan memakan waktu berjam-jam kalau tanpa naskah. Rentang waktu yang lebih lama ini tentunya akan menguras tenaga lebih banyak, kemudian biaya, terutama biaya lebih banyak juga, otomatis biaya juga akan lebih banyak. Harusnya kita selesai syuting sebelum makan siang, jadi kelewat harus ada makan siang dan segala macam. Nah, di dalam proses produksi itu semua dipikirkan, itu semua diatur, itu semua direncanakan dalam proses praproduksi. Yang proses praproduksi itu salah satunya adalah proses pembuatan naskah. Itulah sedikit gambaran betapa pentingnya dan betapa perlunya proses naskah ini dilalui. Prinsipnya, naskah itu disiapkan terlebih dahulu sebelum melakukan syuting. Tujuannya adalah untuk menghindari kekacauan di lapangan, kesalahan yang terlalu banyak, baik itu dari aspek dialognya, kemudian dari aspek pengadeganannya, untuk efektivitas dan efisiensi waktu yang kita gunakan untuk proses produksinya atau proses syutingnya. Jadi mulailah terbiasa membuat naskah terlebih dahulu sebelum kalian melakukan syuting. Itu intinya. Baik, jika kita sudah sepakat bahwa naskah ini perlu, naskah ini penting untuk dilakukan, maka saya akan lanjut untuk mengabarkan kepada kalian bahwa ada 2 format naskah yang umum dipakai, yang sering digunakan. Yang pertama, format naskah white margin. Jadi format naskah white margin ini biasanya digunakan untuk proses penulisan naskah di film-film layar lebar, kemudian film sinetron dan sejenisnya. Kemudian yang kedua, format naskah double column atau naskah dengan format 2 kolom. Kenapa dikatakan 2 kolom? Karena memang kolomnya hanya 2, kolom visual dan kolom audio. Jadi di sebelah kanan kolom visual, di sebelah kiri kolom di sebelah kiri kolom visual, kemudian di sebelah kanan itu ada kolom audio. Biasanya ada yang bertanya lagi, jika ingin membuat video penyuluhan, sebaiknya format naskah yang seperti apa sih yang harus dipakai atau yang harus digunakan? Permasalahannya bukan pada format naskahnya, tetapi yang paling penting adalah materi atau isi pesan yang ingin disampaikan di dalam video itu. Nah, perkara format bisa dipilih, mau pilih yang mana, mau menggunakan format yang white margin atau mau menggunakan format yang double column atau 2 kolom.
Terserah, keputusan ada di tangan kita sendiri. Untuk praktikum kali ini, teman-teman mahasiswa menggunakan format naskah 2 kolom saja dulu. Baiklah, rekan-rekan mahasiswa, itulah sedikit ulasan mengenai tahapan-tahapan dalam proses pembuatan video penyuluhan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.